Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang pantas untuk kita puji. Hanya Dia yang pantas untuk kita berikan syukur kita kepadanya. Setiap saat nikmat beliau selalu ada. Tidak pernah ada detik hidup yang kita jalani kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Termasuk ketika kita berada di rumah Allah pada malam hari ini. Kita dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu, diberikannya semangat, diberikannya sabar, agar kita duduk sejenak di majelis ilmu. Itu semua tidak akan pernah bisa terjadi, kecuali karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bersyukurlah, dan setiap kali kita bersyukur, Allah pun berjanji untuk menambah nikmat yang Dia berikan. Maka salah satu dari cara untuk menambah nikmat, menambah rezeki, itu adalah dengan bersyukur. Jangan sampai lupa bersyukur. Kadang-kadang orang mengandalkan keahlian, kelebihan, ilmu yang dia miliki, teori yang dia punya, untuk mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah, tapi terkadang lupa bersyukur. Padahal cara yang paling ampuh untuk menambah nikmat itu justru adalah dengan bersyukur. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Dan mensyukuri nikmat itu caranya adalah menggunakannya untuk mendekatkan diri kita kepada yang memberikan nikmat. Ketika diberikan sehat, gimana cara mensyukurinya? Sehat yang diberikan harus kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada yang memberikan sehat itu sendiri. Ketika diberikan harta, gimana cara mensyukurinya? Kita gunakan pula harta itu untuk menambah jumlah pahala, untuk menambah amal saleh yang dengannya kita bisa semakin dekat dan mulia di sisi Dia yang memberikan nikmat. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati dan mentauladaninya. Tidak ada satupun sunnah yang bisa kita laksanakan kecuali ketika Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya. Tidak ada satupun amal saleh yang bisa kita laksanakan secara sempurna, secara baik, kecuali kalau bukan karena Allah yang memudahkannya. Maka sering kita mengatakan atau sering kita dengar orang-orang, para muballigh, para ulama untuk mengatakan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal saleh. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam mentauladani Rasul tidak mungkin bisa
kecuali kalau seandainya Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan. Mudah-mudahan kita setia terus kepada sunnahnya, istiqamah berada di atas jalannya sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul. Kita sudah masuk pada pembahasan anwa' al-ibadat. Anwa'ul ibadah, jenis-jenis ibadah. Dan usul yang kita bahas sekarang ini adalah al-ibadah al-qalbiyah. Ibadah hati, yang hubungannya tentu saja nanti adalah dengan tauhid, dengan iman. Dan dari sisi ini kita mesti mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini al-aslul awwal. Ini adalah asal pondasi yang pertama, ma'rifatu Rabbi. Bagaimana kita harus mengenal Allah. Salah satu dari yang harus kita kenal Allah itu adalah dari sisi uluhiyah, dan mengenali Allah dari sisi uluhiyah berarti adalah mengenali ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita melakukan ibadah tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah, maka berarti ibadah kita akan tertolak. Maka pada malam hari ini ibadah qalbiyah yang harus kita berikan untuk Allah itu adalah at-tawakkul. At-tawakkul. Apa arti tawakkul? Tawakkal. Tawakkal itu bahasa Arab. Lah menjadi bahasa Arab. Banyak, saya sering sampaikan, banyak kali bahasa kita yang diambil dari bahasa Arab. Bahasa Nawak tanpa sadar bahasa Arab. Tawakal muanya bahasa Arab. Bahkan lari kalang kabui bahasa Arab. Apa lari kalang kabui? Bahasa Arab itu. Lari kal angkabut. Kal angkabut. Apa arti angkabut? Laba-laba. Laba-laba kalau diunca sarang coba apa lagi? Coba itu lagi kalang kabut. Kalang kabut dek lainnya. Itu bahasa Arab. Rupanya sekarang ada tawakkul. Tawakkal bahasa Arab. Itu juga adalah bahasa Arab. Wajib kita bertawakal. Dan wajib tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memberikan tawakal kita kepada selain Allah, berarti kita akan terjebak kepada kesyirikan. Tapi ada nanti bagian-bagiannya tawakal seperti apa? Ado nang bulio atau sodo ndak bulio? Inilah akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada penjelasannya, di sini diberikan penjelasan apa makna tawakal. Ma huwa tawakkul? Tawakal itu apa? At-tawakkul huwa al-a'mal al-qalbiyah wal ibadat al-jalila. Tawakal itu adalah amal hati. Berarti tawakal datang dari hati kita. Berserah diri kita kepada Allah. Dan dia adalah al-ibadat al-jalilah. Itu ibadah yang sangat mulia. Secara syar'i artinya adalah tafwidul amri ilallahi ta'ala i'timadan alaihi wa thiqatan bihi wa tasliman liqada'ihi wa qadarihi ma'a mubasyarati ma syara'ahu Allahu wa abahahu minal asbab.
allati tunalu biha al-matalib wa tudra'u biha al-mawani'. Jadi kalau secara bahasa tawakal itu artinya tafwid, berserah diri, kita serahkan kepada Allah. Kalau secara syar'i artinya adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah, i'timadan alaih. Memang bersandar kepada Dia. Hanya Dialah tempat kita menggantungkan harapan itu. Perkara yang sedang ingin kita selesaikan, kita ingin serahkan kepada Allah penyelesaiannya, bukan kepada diri kita. Wasiqatan bihi, kita sandarkan kepadanya dan kita percaya, siqah, percaya kepada Allah bahwa Allah lah yang akan menyelesaikannya. Tidak cukup sampai di situ. Wa tasliman liqada'ihi wa qadarihi, dan kita siap pula menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Bersamaan dengan kita melaksanakan sebab-sebab yang memang dibolehkan oleh syariat untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang memang tidak baik. Jadi dalam tawakal itu i'timadan 'ala Allah. I'timad, kita berpegang, kita bersandar hanya kepada Allah dan percaya hanya Allah yang bisa melakukan, wa tasliman liqada'i, dan kemudian juga kita menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, apakah kita menyandarkan apa yang akan kita lakukan itu kepada kemampuan kita? Jawabannya tidak. Karena kemampuan kita sangat terbatas. Tetapi apa yang akan kita lakukan, maka harus kita serahkan kepada Allah. Percaya kita Allah yang akan memberikan itu, tetapi sekaligus siap kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Sekarang kita ingin membuka satu usaha. Apa makna tawakal kepada Allah pada saat kita membuka usaha? Ambil definisi tadi. Kita serahkan urusan itu kepada Allah, kita percaya, dan kita menerima apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, ma'a mubasyarati ma syara'ahu Allahu minal asbab. Sekaligus kita mesti melaksanakan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan dari usaha apa? Hasil, untung, sukses. Ada enggak yang buka usaha ingin rugi? Pasti tidak ada. Kalau buka usaha pasti ingin sukses. Serahkan kepada Allah. Yakin kita kepada Allah yang akan menentukan kerja kita itu, tapi sekaligus kita mesti siap menerima yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Setelah itu, laksanakan apa yang mesti kita laksanakan. Sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang memang kita harapkan untuk didapat. Sekarang kita buka usaha. Kita mulai usaha kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa kira-kira langkah-langkah yang memang harus kita lakukan untuk membuka satu usaha? Siapkan modal, mulai kojo, bukalah usaha ro, jago pagi-pagi. Mulai dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang akan kita dapatkan dari usaha kita itu semata-mata ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus kita siap untuk menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dalam usaha dan kerja kita itu. Andaikan nanti ternyata dalam usaha kita gagal, apa sikap kita? Ini yang maksud wa tasliman liqada'ihi wa qadari. Berserah diri, menerima.
Kita terima apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kita. Karena segala yang terjadi dalam kehidupan kita hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya terjadi satu kegagalan, atau katakanlah umpamanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita mesti mengembalikannya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal memang yang perlu kita pahami, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita, ternyata semuanya adalah baik. Kalau seandainya kita sakit, apa usaha yang harus kita lakukan? Ini ikhtiar. Ini yang dimaksud dengan wa mubasyarati ma syara'ahu Allah, untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah. Sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah itu tidak boleh kita tinggalkan. Jadi tawakal itu bukan berserah diri tanpa usaha, tapi adalah berserah diri sekaligus kita melaksanakan ikhtiar yang memang bisa dan harus untuk kita lakukan. Sekarang kita sakit umpamanya, apa ikhtiar yang ingin kita berikan, yang harus kita lakukan? Secara syar'i yang dibolehkan adalah berobat, datang ke dokter, ambil memang sesuatu yang syar'i, itulah ikhtiar kita. Andaikan ternyata nanti takdir Allah bagi kita sehat, maka sehat insya Allah, alhamdulillah. Tapi andaikan belum, apa yang harus kita lakukan? Tetap juga serahkan kepada Allah. Maka apapun yang ditakdirkan oleh Allah, di situ pasti ada kebaikan demi kebaikan. Ini jadi at-tawakkul itu adalah minal a'malil qalbiyah. Ini diantara amalan-amalan hati, dan dia adalah ibadah yang sangat mulia, yang hanya boleh untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala. Dalilnya kita harus bertawakal itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antara ayatnya adalah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian harus bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Berarti salah satu dari ciri-ciri orang beriman adalah tawakal kepada Allah. Ini in kuntum mu'minin. Kalau kalian tidak beriman, jangan bertawakal ke Allah. Tapi jika kalian beriman, maka kita harus menyandarkan kehidupan kita hanyalah kepada Allah, karena kita tidak sanggup untuk mengatur diri kita sendiri. Surat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, Al-Maidah 23. Ada dalam surah Al-Maidah 23, dan kepada Allah lah, hanya kepada Allah. Ini uslub seperti ini dalam ilmu nahwu, wa 'alallahi fatawakkalu itu disebutkan oleh para ulama nahwu itu lil hasr. Lil hasr itu untuk menunjukkan hanya kepada Allah lah kalian pantas untuk bertawakal. Bertawakallah hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ada dalil yang lain, surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkannya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan dia. Cukuplah kita bertawakal hanya kepada Allah saja, karena memang hanya Dia yang pantas untuk tempat kita bertawakal. Tidak boleh kita menyandarkan diri kita kepada selain Allah, karena selain Allah itu lemah. Selain Allah tak mampu walaupun untuk memberikan kebaikan dalam 1 detik. Maka dalam doa pagi sore kita selalu kita ucapkan, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan saya kepada diri saya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain.
meskipun sekejap mata. Tarfata ain tu kedip mata macam ni kan. Itu tarfata ain. Meskipun seukuran itu, leya dosa datiak dah. Dah ada orang. Jangan serahkan saya kepada diri saya ya Allah meskipun sekedip mata, sekejap mata. Karena tidak akan bisa kita, jangan saya. Karena selain Allah adalah lemah. Bertawakal kepada selain Allah pasti akan mengecewakan. Tapi kalau kita berserahkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukuplah Allah dan Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Barangkali kita sudah pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Mungkin sudah pernah mendengar cerita. Ada pelajaran yang luar biasa tentang tawakal di situ. Nabi Sulaiman itu bertanya kepada semut, jumlah makanan kalian nih. Satu ekor semut itu rupanya makanannya dalam 1 tahun itu sebesar biji kurma. Kalau dikumpul-kumpulin sodo yang dimakanannya itu sebesar biji kurma. Pada akhirnya Nabi Sulaiman bilang, untuk tahun ini saya tanggung makan kamu. Berarti tahun ini makan kamu saya yang nanggung. Dimasukkanlah semut ke dalam botol, kemudian diletakkan di dalam botol makanan seukuran yang dia bilang 1 tahun. Tutup botol, tak boleh kalu. Nya makanlah nawa. 1 tahun berikutnya Nabi Sulaiman buka botol, rupanya masih ada separuh. Ada separuh. Nabi Sulaiman nanya, dulu kamu bilang makanan kamu seukuran segini, apa rendah habis? Sedia kan? Apa kata semut? Dulu saya habiskan karena saya serahkan diri saya kepada Allah. Dan saya yakin kalau habis pasti ada boleh. Tapi untuk tahun ini saya serahkan rezeki saya kepada kamu. Siapa tahu masuk tahun kedua lupa wang di dalamnya. Maka saya siapkan yang setengah ini. Andaikan kamu lupa kepada saya, yang setengah itu kena makan. Berarti kalau bersandar kepada selain Allah, dia lemah, dia pelupa. Kan bisa lupa kan? Allah pernah lupa? Tidak. Allah lemah? Tidak. Maka dia yang pantas untuk kita serahkan diri kita. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hanya pantas untuk kita sandarkan kepada Allah. Untuk mendapatkan apa saja, jangan sekali-kali andalkan kemampuan kelebihan yang ada pada orang lain. Jangan andalkan kepada kemampuan kita, karena kemampuan kita sangatlah lemah, sangatlah sedikit. Tetapi yang ada pada Allah semuanya adalah sempurna. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupinya. Nabi Ibrahim dihukum oleh raja dan harus masuk kepada api yang menggunung. Ndak api kene, api yang menggunung. Lama mengumpulkan kayu, dibakar kayunya. Ketika api muncul, Ibrahim masuk. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Ada lapas yang dia ucapkan, lapas zikir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Inilah yang diucapkan terus oleh Nabi Ibrahim. Cukuplah bagi saya Allah. Wa ni'mal wakil. Dan dia adalah wakil yang paling nikmat. Tempat bersandar yang paling menyenangkan. Hasbi Allah. Cukuplah bagi saya Allah. Diulang-ulang terus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ketika sudah masuk ke dalam api,
Jangankan badannya, jangankan kulitnya, sehelai rambut pun yang ada pada tubuhnya tidak dimakan oleh api. Dan ini juga barangkali bukan barangkali, ini adalah salah satu dari bentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelajarannya adalah bahwa pada saat kondisi seperti itu dan pada setiap saat, setiap keadaan, memang yang harus kita sandarkan, tempat kita bersandar adalah Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ini zikir ini bisa menenangkan jiwa kita pada saat-saat di mana kita mendatangkan atau merasakan kegelisahan, pikiran kadang-kadang tidak tenang. Ini banyak yang mengganggu pikiran awak. Tapi ketika itu ucapkanlah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Ada beberapa bentuk tawakal yang memang itu harus kita lakukan. Di sini dikatakan at-tawakkulu 'ala Allah ta'ala naw'an. Bertawakal kepada Allah itu bisa dalam bentuk dua macam. Yang pertama sekali adalah tawakkul alaihi fi tahsili hadzil 'abdi minar rizqi wal afiyah. Bertawakal kita kepada Allah dalam mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan seperti ar-rizqi, al-afiyah, kita ingin mendapatkan kesehatan, kita ingin sehat wal afiyat, kita ingin mendapatkan rezeki, selalu ingin mendapatkan kebaikan. Bersandar kepada Allah untuk mendapatkan itu sekaligus melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Sedangkan yang kedua dikatakan tawakkul alaihi fi tahsili mardati. Bertawakal kepada Allah fi tahsili mardati, di dalam meraih atau mendapatkan ridhanya. Kalau tadi tawakal kepada Allah dalam mendapatkan urusan-urusan dunia kita. Kalau bakabun apa ingin berbuah. Kita menanam, inginnya pohon tumbuh, berbuah, lalu kita menikmatinya. Kalau kita bekerja, inginnya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang dimaksud dengan tahsil hadzil abdi. Sesuatu yang memang itu kecenderungan kita memang untuk mendapatkan dalam persoalan dunia kita. Tapi ada yang jauh lebih berharga daripada itu. Tawakkul alaihi fi tahsili mardati. Bertawakal kepada Allah di dalam mendapatkan ridhanya. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat ridha Allah? Beliau senang Allah Ta'ala ke awak. Apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata ini juga adalah bagian dari tawakal. Sekarang kita ingin beribadah, ingin kita memperbanyak sholat, ingin kita memperbanyak bacaan Quran. Semua keinginan itu memang yang kita inginkan, di balik itu semua adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan keridhaan seperti itu, semuanya mesti kita tawakalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita sampai ke rumah Allah pada malam hari ini tanpa keinginan Allah sendiri? Tidak bisa. Bisakah kita duduk berlama-lama di majelis ilmu? Kalau tidak karena Allah, tidak bisa. Maka berharaplah kepada Allah, memohonlah kepada Allah agar selalu kita dimudahkan untuk beribadah. Agar selalu dimudahkan. Kalau Allah menghendaki, ada jo alasan-alasan sehingga kita tidak jadi sampai ke rumah Allah. Wala pairu ha, la bengkol honda, tiba jalan panci. Ndak kawak tinggi ndak berjalan ke masjid. Iko wak urus dulu. Akhirnya tidak sampai. Berarti di situ ada kehendak Allah bahwa kita tidak sampai. Tapi mesti ada keinginan untuk
untuk sampai. Kalau sudah ada keinginan kita untuk sampai ke situ, untuk beribadah, terus tidak terjadi, sudah tercatat tidak sebagai kebaikan? Sudah tercatat. Maka ada ayat yang sering dibaca juga, ini Muharram ini kan masalah hijrah ini. Ada ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, di tengah jalan meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau pahala sudah ditetapkan oleh Allah, kira-kira dapat ridhonya tak? Ini ayat ini turun sebabnya adalah itu seorang sahabat namanya Damrah. Dia sudah sangat tua. Lah tuanya orang semua sudah hijrah, dia belum. Orang yang sudah tua atau sakit itu uzur syar'inya ada, beliau tidak hijrah. Tidaknya hijrah tidak apa ya, karena ada uzur syar'i. Tetapi ketika sahabat-sahabat semua sudah di Madinah, tidak nyamannya tinggal di Mekah. Yang terbayang oleh dia apa? Sahabat-sahabat yang sholat di belakang Nabi, sahabat-sahabat yang selalu bercengkerama dengan Nabi, Nabi selalu memberikan bimbingan-bimbingannya, artinya tinggal di Mekah. Akhirnya dia berniat untuk hijrah, dan niatnya benar-benar untuk Allah. Jalan tua, tapi saya sandarkan perjalanan saya ini kepada Allah. Ini yang tawakal kepada Allah. Ya biasa kalau latur tentu perjalanan jauh payah. Mekah Madinah itu jarak yang tidak dekat. Pada masa Nabi, hijrah Nabi dari Mekah 12 hari baru sampai Madinah dengan singgah-singgahnya itu. Kan jauh itu. Tapi dia tetap keluar. Bismillah, keluar melangkah. Di pertengahan jalan datang kematian. Dijemput oleh kematian di tengah-tengah jalan. Dia sudah merasakan badannya tidak enak. Dia merasa memang tidak kelamu lah. Akhirnya dipegangnya tangannya begini. Digenggamnya tangan yang pertama, ya Allah, ini adalah baiat saya untuk Engkau ya Allah. Dipegang lagi yang kedua, ya Allah, ini adalah baiat saya untuk Rasulmu. Setelah itu mati. Dan setelah kematiannya itu turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, berhijrah untuk Allah dan Rasul, tsumma yudrikhul maut, kemudian dia mendapatkan kematian di tengah jalan. Lalu sampai ke Madinah lah, tengah jalan mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka untuk mendapatkan ridha Allah itu memang adalah dan ibadah. Dan sandarkan diri kita kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Pak Haji, sandarkan diri kita kepada Allah untuk melaksanakan semua di sana. Banyak orang sakit-sakit bangkit tiba sitan sehat. Ada orang tak kena sehat, ada tiba Batam sakit suruh pulang, tak ini bangkit. Serahkan kepada Allah. Ini fitahsili mardhati, untuk mendapatkan ridha Allah. Maka ibadah itu adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan setiap ibadah yang kita lakukan, sandarkan semua kepada Allah. Kalau kita puasa, hari nanti ada 10 Muharram, puasalah, tapi sandarkan kepada Allah semua ibadah kita. Maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Andaikan ada takdir Allah yang lain, tapi sudah kita kerjakan benar-benar untuk dia dan tawakal kepadanya, sudah dapat pahala enggak? Dapat pahala. Karena yang tadi berhijrah, alun sampai ke Madinah tapi meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ikhwatillah,
waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi secara garis besar dari apa yang kita sampaikan tadi, pertama kita wajib bertawakal kepada Allah, dan bertawakal kepada Allah secara garis besar itu dalam dua hal tadi itu. Kita bertawakal untuk mendapatkan keinginan-keinginan dunia kita. Kita ingin sehat, orang tua kita ingin kita sehat, kita ingin mendapatkan pekerjaan. Itu semua adalah bagian dari huzuzun nafs. Itu kecenderungan hati dan jiwa kita untuk mendapatkan dunia kita. Tapi ada satu lagi yang sangat penting. Tawakal kepada Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah akan kita dapatkan dengan ketaatan. Dan ketaatan kita mesti kita sandarkan, mesti kita serahkan diri kita kepada Allah dalam ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Andaikan ada satu ibadah yang sudah benar-benar kita sandarkan diri kita kepada Allah dalam melakukannya, dan ternyata tidak jadi terjadi, maka pahalanya sudah bisa didapatkan sebagaimana pahala hijrah yang didapatkan oleh seorang yang sudah tua tapi dia tidak jadi sampai ke Madinah, justru dia mendapatkan kematian di pertengahan jalan. Ikhwati fillah, dan itu artinya adalah bertawakal kepada selain Allah itu sesuatu yang terlarang. Bertawakal kepada selain Allah. Tetapi di sini ada 3 bentuk tawakal kepada selain Allah.
Nah, yang manakah nanti yang dibolehkan? Seperti apakah yang terlarang? Ada 3. Yang pertama, at-tawakkul ala ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Bertawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak sanggup dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Min jalbil manafi' wa daf'il madar. Untuk mendapatkan manfaat dan menolak dari kemudaratan. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah. Bertawakal kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Ini adalah syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Orang ingin selamat dalam perjalanan. Supaya selamat dalam perjalanan, maka dia mencari jimat penyelamat. Baca jimat penyelamat, babali, ada mahal dijual dukun. Kalau nak selamat, kalau nak aboy kok. Berarti dia menyandarkan keselamatannya kepada jimat, kepada tangkal, dan ini adalah syirkun akbar. Karena kita meminta menyandarkan kepada selain Allah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah. Yang memberikan keselamatan itu hanya Allah. Maka Allah salah satu namanya adalah As-Salam. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ada As-Salam di situ. Apa arti As-Salam? Selamat. Yang memberikan keselamatan. Maha pemberi keselamatan. Nah, berarti kalau diminta keselamatan kepada selain dia, maka syirik akbar. Supaya tidak diganggu anak kene. Perlu macam-macam lah tak dipinggang. Ada tangkal kadang di lehernya. Macam-macam bentuknya itu. Dibalut pula warna hitam. Dalamnya entah akar apa itu. Katanya kalau itu tidak dipakai, nanti anak ini bisa diganggu. Diganggu oleh makhluk halus, diganggu oleh jin, diganggu oleh macam-macam yang akan mengganggu. Supaya tidak diganggu maka mesti pakai tangkal. Berarti dia sedang bertawakal kepada selain Allah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia dapatkan kecuali hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkun akbar. Ini masuk dalam kategori syirik besar. Berbahaya sekali. Syirik besar itu syirik yang paling dibenci oleh Allah. Syirik semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirkun akbar itu benar-benar menduakan Allah karena dia menganggap dia bisa mendapatkan keselamatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa merasa nyamannya kalau tinggal begitu. Kalau tinggal jimat gua balik orang. Pemula lah telajur kalau di rumah atau tinggal barang kau. Pulang untuk mengambil karena ada kekhawatiran jika tidak dipakai maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Ikhwatifillah, ayat-ayat selalu mengaitkan tawakal itu dengan ciri-ciri orang beriman. Jika dia betul-betul beriman, maka memang syaratnya adalah bertawakal kepada Allah. Tadi sudah kita sampaikan di antara ayat. Ada ayat yang lain, innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, innama itu juga lil hasr. Orang-orang beriman itu apa ciri-cirinya? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, tergugah hatinya.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Berarti orang-orang beriman ciri-cirinya salah satunya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syirkun akbar itu merusak keimanan. Karena bertawakal kepada selain Allah itu bagian dari syirik akbar, maka merusak keimanan seseorang. Dan itu sangat berbahaya sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, ayyatawakkala ala hayyin hadirin min malikin aw wazirin aw mas'ul fima aqdarahu Allah alaihi min rizqin aw daf'i adza. Bertawakal kepada selain Allah yang dalam ini seperti hayyin hadir. Ada seseorang yang hadir, ada di hadapan dia, lalu dia bertawakal kepadanya, untuk bertawakal dalam artian menyerahkan diri kepadanya untuk mendapatkan sesuatu yang memang Allah berikan orang itu kemampuan untuk memberikannya. Umpama kita datang ke dokter kalau kita sakit. Memang Allah berikan kemampuan dokter itu, yaitu ahli kan? Bisa nyembuh be. Tentu deh kalau pane-pane badan kau be menurunkan pane. Kalau penyakit kau be yang akan membuat dia sembuh. Kalau penyakit ikut jenis obat. Allah berikan dia kemampuan. Syirik enggak tuh datang kayaknya? Kalau yang pertama tadi, sesuatu yang tidak ada kemampuan kecuali hanya pada Allah. Diminta juga kayaknya, maka syirik besar. Yang kedua ini, berserah diri atau berharap kepada selain Allah. Orang yang ada di hadapan dia, hidup dia. Untuk mendapatkan sesuatu yang memang Allah berikan dia kemampuan. Maka dalam hal ini, jika seseorang itu menganggap ini hanya sebagai sebab untuk mendapatkannya, maka tidak menjadi bagian dari kesyirikan. Tapi kalau dia menganggap bahwa dia yang memberikan tidak lagi sebagai asbab, tidak lagi sebagai wasilah, maka ini juga akan menjadi bagian dari kesyirikan. Bawa ke dokter. Untung letos wujinya, kok tidak sehat. Berarti seolah-olah dokter tadi bukan lagi sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhannya, tapi betul-betul dia yang sumber kesembuhan. Dia sumber kesembuhan tetap Allah. Tapi wasilah dia. Sarananya dia. Karena memang Allah berikan dia kemampuan. Kalau itu dicontohkan seperti malik, wazir, raja atau menteri, atau mas'ul, atau seseorang yang sebagai pemimpin dalam satu tempat, satu instansi. Untung le dan situ bokojo, kan ndak dapat sakira. Apa aja ada? Kok ndak temu dan bokojo, restoran anda akan makan selama orang. Ndak bisa. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Tapi kalau dia katakan, alhamdulillah, Allah berikan saya cara untuk mendapatkan rezeki melalui dia. Itu boleh. Maka datang ke dokter itu bukan sebagai satu kesalahan. Karena kita memang mendatangi seseorang yang Allah berikan dia kemampuan. Itu apa aja kalau datang ke dukun? Sama tuhnya? Tidak sama dah. Kalau datang ke dukun tidak ada rasio, tidak ada logika. Kalau datang ke dokter, logis. Sakit gigi, baik sakit gigi dah. Sakit pawi di baik sakit pawi. Sakit mata di baik tetes mata. Sesuai dengan keahlian. Kalau dukun, cahaya yang hitam. Taluanso. Kumpulkan bekok air pancuran 7 masjid.
Jadi kalau hujan, cai masaji 7 buah tak puang. Dimandikan ayam hitam jayu tadi. Apa hubungan dia sakit demam enggak? Situlah ndak logisnya tu. Maka mendatangi dukun ndak bisa disamakan dengan datang ke dokter. Kalau datang ke dokter, fima aqdarahullah. Pada sesuatu yang memang Allah berikan dia kemampuannya, di situ ilmu. Oh itu Pak Ustadz dukun itu situ juga ilmu? Ndak. Itu bukan lagi sesuatu yang logis karena sudah masuk di situ dugaan-dugaan mengetahui sesuatu yang gaib, dan yang gaib itu pengetahuannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disamakan. Maka pada poin yang kedua ini boleh dilakukan, tapi dengan catatan harus diyakini bahwa itu hanyalah sebagai asbab, bukan dia yang sumber kesehatan, sumber rezeki, sumber lain sebagainya. Itu hanyalah cara oleh Allah untuk kita mendapatkan. Nah, maka carilah pekerjaan untuk mendapatkan rezeki. Kalau seandainya punya kemampuan dalam mengajar, cari sekolah tempat mengajar. Alhamdulillah Allah mudahkan saya mendapatkan rezeki dengan cara mengajar di situ. Tapi jangan sabui kok ndak temu dek kepala sekolah, anda makan nanti, anda bisa. Yang beri kita rezeki bukanlah kepala sekolah. Yang memberikan kita sehat bukanlah dokter. Dokter tidak bisa memberikan kesehatan. Dokter hanya bisa memberi obat. CUB itu bisa bedanya. Sehat dainya menonton. Maka bedo-bedo sehat orang. Sakit sama. Dokter itu jo. 2 hari sehat. 10 bulan sampai hari baru sehat. Ikulah seminggu alus je lah. Nang kampek mati. Cuma aja. Padahal sakitnya sama, dokter yang mengobati sama, jenis obat yang diberikan sama, atau apa dek beda-beda sehat. Menandakan bahwa dokter tidak bisa memberikan kesembuhan. Dan orang kaya tidak bisa membeli kesembuhan. Orang kaya hanya bisa membeli obat. Karena kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, al-i'timadu 'alal ghairi fi fi'li ma yaqdiru 'alaihi niyabatan anhu. Fa hadza jaiz. Menyerahkan urusan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang orang itu memang sanggup untuk melakukannya. Itu tidak tawakal nomor. Itu namanya wakil. Umpama awak ingin untuk mantu anak sekolah. Cuma dah awak sibuk, awak cewek yang lain. Tolong antau ya. Tiap pagi antau anak sekolah. Berarti kita menyerahkan kerja kita kepada orang lain. Boleh enggak? Dalam hal ini boleh. Maka dikatakan fahaza jaizun dalla alaihi alkitab was sunnah wal ijma'. Karena ada dalilnya. Karena kita meminta tolong kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang memang orang itu mampu untuk melakukannya. Allah berikan dia kemampuan untuk melakukannya. Kerja-kerja yang seharusnya kita lakukan, tapi kita minta wakil, ada orang lain yang melakukannya. Untuk yang seperti ini, maka di sini dikatakan ini sesuatu yang dapat dibolehkan. Ini tiga hal. Yang pertama tadi syirkun akbar. Ketika kita berserah diri kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, meminta sesuatu yang tidak mungkin datang kecuali dari Allah. Syirkun akbar. Kalau yang kedua, untuk menyerahkan atau bersandar kepada orang lain dalam mendapatkan sesuatu yang Allah berikan mereka kemampuan untuk melakukannya. Bisa tidak menjadi syirik jika memang kita hanya menganggap itu asbab saja untuk mendapatkan, bukan dia yang menjadi sebab. Kalau dia yang kita anggap menjadi sumber untuk yang didapatkan itu,
seperti sumber menyembuhkan, sumber rezeki, maka itu juga dapat menjadi syirik, tapi digolongkan kepada syirkun asghar. Sedangkan yang ketiga itu meminta wakilkan kepada orang lain untuk hal-hal yang kita tidak mampu melakukan, sementara dia bisa untuk melakukannya. Ada orang tua pensiunan, dah lama pensiun, tak tolak dia nyampe ambil gaji lah ke kantor pos, suan nak ada, berarti wakil. Tolong payungnya, ambil gaji ayah hanya, ayah tak tolak jalan lain. Berarti wakil, itu bukan namanya tawakkaltu alaih, tapi wakkaltuhu. Bukan kita bertawakal padanya, tetapi kita menjadikan dia sebagai wakil karena kita tidak sanggup dan dia mampu untuk melakukannya. Ini 3 bentuk tawakal kepada selain Allah yang harus kita pahami secara baik. Mana yang dilarang mesti ditinggalkan, dan mana yang dibolehkan maka tentu saja sesuatu yang benar dan dapat pula untuk kita lakukan, karena tidak semua hal yang bisa kita melaksanakannya. Sekira demikian. Jika ada pertanyaan silakan. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Waqa'a ajruhu berarti sudah. Waqa'a itu kalau dibuka bahasa awam, waqa'a terjadi sesuatu. Berarti sudah terjadi, sudah terdapat pahalanya untuk dia. Allah, berarti Allah sudah menetapkan pahalanya. Maka bisa diartikan waqa'a itu menetapkan atau memastikan. Menetapkan pahalanya. Allah sudah menetapkan baginya pahala. Padahal hijrahnya belum selesai. Barakallahu. Ada lagi? Cukup? Baik. Sekira sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kita betul-betul menjaga tauhid kita. Benar-benar kita hanya menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi untuk hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Demikian, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.